Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Satriani, NIM 19631034, lokal perbankan syariah 4B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi-materi yang telah dipresentasikan. Yang pertama yaitu gambaran umum matematika ekonomi. Matematika ekonomi dan bisnis merupakan salah satu ilmu matematika terapan, di mana masalah muncul dalam ekonomi bisnis seperti biaya, harga, upah tenaga kerja, permintaan, dan penawaran, penghasilan dan laba, produksi, dan sebagainya diselesaikan dengan menggunakan analisis matematika untuk mendapatkan kesimpulan dan keputusan yang terbaik. Selanjutnya itu konsep dasar ekonomi hanya diekspresikan dalam bentuk matematika sederhana seperti bilangan bulat atau pecahan, diikuti dengan operasi sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun, dengan berkembangnya kehidupan manusia, maka aktivitas ekonomi yang dilakukan semakin kompleks dan makin saling terkait dengan aktivitas lainnya, sehingga membutuhkan pemecahan yang kompleks juga. Konsep dasar matematika ekonomi merupakan pendekatan untuk menganalisa ekonomi. Dalam matematika ekonomi terdapat simbol-simbol yang menjelaskan permasalahan ekonomi. Selain itu, matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi. Dengan konvensi, metode yang diterapkan mengacu pada orang-orang di luar geometri sederhana seperti diferensial dan integral, kalkulus, perbedaan dan persamaan diferensial, matriks, di aljabar, matematika, pemrograman, dan metode komputasi. Keuntungan pendekatan ini memungkinkan perumusan teori hubungan dengan ketelitian umum dan kesederhanaan. B yaitu fungsi matematika. Fungsi matematika yang pertama itu memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu menganalisis model-model ekonomi. Yang kedua, matematika sebagai rencana bisnis dan pembangunan untuk skala menengah dan skala kecil. Dan yang ketiga, matematika ekonomi mengelola dan menilai rencana bisnis. Matematika ekonomi menyusun alternatif sasaran sehingga memudahkan dalam perhitungannya. Selanjutnya yaitu kegunaan fungsi matematika ekonomi. 1. Memberikan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam memanfaatkan teori atau konsep matematika dalam analisis ekonomi, terutama dalam masalah maksimisasi, minimalisasi, dan optimalisasi. Kegunaan fungsi matematika ekonomi sebagai penerapan dalam analisis ekonomi. Matematika ekonomi dapat juga digunakan untuk pemahaman fungsi untuk menyelesaikan persoalan dalam bisnis dan ekonomi. C yaitu model ekonomi. Model ekonomi adalah abstraksi tentang hubungan untuk menyederhanakan penanganan masalah-masalah ekonomi yang kompleks. Model ekonomi dibentuk untuk mempelajari tingkah laku unit-unit ekonomi dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, misalnya kegiatan produksi, konsumsi, distribusi barang dan jasa. Perbedaan matematika murni dengan matematika ekonomi. Perbedaannya terletak di dalam matematika murni, simbol mewakili konsep yang abstrak, di mana sifat-sifat yang dimilikinya ditentukan dengan definisi. Sedangkan dalam matematika terapan, kebanyakan simbol yang digunakan mewakili variabel yang dapat
dilihat dalam kejadian yang nyata. Saya akan menjelaskan materi tentang persamaan dan fungsi. Persamaan matematika adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan ditulis dengan tanda sama. Dapat sama seperti berikut. X plus 3 sama dengan 5 yang menyatakan bahwa nilai X sama dengan 2. 2X plus 3 sama dengan 5 yang menyatakan bahwa nilai X sama dengan 1. Dalam matematika, sebuah persamaan adalah pernyataan persamaan yang mengandung satu atau lebih variabel. Memecahkan persamaan terdiri dari penentuan nilai variabel mana yang membuat suatu kesetaraan benar. Variabel juga disebut dengan unknown dan nilai dari suatu unknown yang memenuhi persamaan disebut dengan solusi persamaan. Ada dua jenis persamaan, identitas dan persamaan kondisional. Identitas benar untuk semua nilai variabel. Persamaan kondisional benar hanya untuk nilai variabel tertentu. Jenis persamaan matematika. Yang pertama, persamaan linear. Persamaan linear pada umumnya terdapat peubah atau variabel dan konstanta yang ditulis dengan huruf kecil. Contohnya yaitu sebuah garis di dalam bidang kartesius atau bidang XY secara persamaan aljabar dapat dituliskan sebagai bentuk umum persamaan linear. AX plus BY sama dengan C atau Y sama dengan MX plus C. Persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan polinomial berorder 2. Persamaan logaritma. Persamaan logaritma merupakan persamaan logaritma yang mengandung unsur fungsi tertentu. Persamaan ini mengandung beberapa bentuk, diantaranya persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X. Penyelesaian persamaan dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut X, sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk derajat yang berada pada rentang O Celsius sampai dengan 36 Celsius atau dalam bentuk radian yang berada pada rentang 0 sampai dengan 2 Celsius. Persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak yaitu suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik O pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Selanjutnya B yaitu pengertian fungsi. Jika ada suatu hubungan sedemikian hingga bila X diberikan suatu nilai dan oleh hubungan itu dapat ditentukan suatu nilai Y, maka XF dikatakan bahwa Y adalah fungsi. Dari X biasanya ditulis XY disebut dengan variabel bebas atau independent variable dan Y disebut dengan variabel tak bebas, dependent variable. Mengapa Y variabel tak bebas? Sebab nilainya bergantung pada nilai X. Himpunan yang dapat dijangkau oleh X dinamakan daerah asal, domain dari fungsi, dan himpunan bilangan yang dapat dijangkau disebut dengan hasil atau range atau daerah jangkauan dari fungsi. Dalam hal ini X dan Y merupakan pasangan huruf YX, di mana X sebagai unsur pertama dan Y sebagai unsur kedua. Selanjutnya yaitu penggolongan fungsi. A fungsi dapat digolongkan menjadi beberapa macam tergantung dari sudut pandangnya. Yang pertama yaitu fungsi dilihat dari letak X dan Y di dalam suatu persamaan. Dibagi menjadi B fungsi eksplisit bila letak X dan Y tak seruas dengan Y. Fungsi implisit bila letak X dan Y seruas dengan XY. Pada umumnya setiap fungsi implisit dapat berubah menjadi fungsi implisit, tetapi tidak
seluruhnya fungsi implisit dapat dirubah ke bentuk fungsi eksplisit. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.